Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pencarito. Kali ini Pencarito akan menyuguhkan cerita bergambar kisah nyata. Penampakan kuntilanak saat mancing di tengah malam. Namaku Ipeng. Hobiku memancing. Saya tinggal di sebuah kota kecil di Purbalingga. Di kotaku terdapat dua buah sungai besar yang cukup terkenal, yaitu Sungai Gintung dan Sungai Klawing. Kedua sungai besar tersebut adalah tempat idaman para pemancing, sebagai spot untuk memancing. Di samping sungainya besar, kedua sungai tersebut juga banyak sekali jenis ikan tawarnya. Biasanya saya bersama teman-teman sobiku mancing di hari Minggu. Saat libur kerja dari jam 7 pagi hingga jam 5 sore. Saat ini di kotaku sedang musim kemarau, sehingga aliran sungai kecil dan sangat jernih. Saya biasa memancing di sungai favoritku, yaitu Sungai Klawing. Saya dan teman-teman saat musim kemarau biasanya mancing dengan target ikan nilem. Namun meski arus kecil dan jernih, biasanya ikan di Sungai Klawing susah untuk makan umpannya. Namun meski sering tidak dapat hasil, tidak mengendurkan hobiku untuk memancing ikan. Suatu ketika, ada teman saya bernama Topan memberi informasi bahwa di sebuah gedung di Sungai Klawing untuk jenis ikan baceman atau ikan baung sedang galak untuk dipancing. Namun jenis ikan ini biasanya dipancing waktu malam hari hingga subuh. Ikan baceman atau ikan baung ini adalah jenis ikan air tawar yang sangat gurih dan lezat dagingnya. Namun ikan ini liar saat malam hari. Dari informasi tersebut, saya dan Topan segera mempersiapkan piranti dan umpan untuk memancing ikan baung. Saya berangkat malam nanti habis maghrib. Waktu yang ditunggu-tunggu tiba, waktu maghrib, dan saya bergegas ke rumah Topan dengan membawa piranti perlengkapan mancing. Tak berapa lama saya sampai juga di rumah Topan, dan dia sudah siap untuk dijemput. Tanpa menunggu lama, berangkatlah kami berdua ke Sungai Klawing, ke sebuah gedung yang orang sekitar sering menyebutnya gedung Wadas Lintang. Kabar dari para pemancing dan warga sekitar gedung tersebut adalah gedung yang sangat angker, dan tidak ada orang satupun yang berani mancing saat malam hari di gedung tersebut. Namun kabar itu tidak meredakan keniatan saya dan Topan untuk memancing, dan tidak merasa takut akan rumor-rumor tersebut. Sampailah saya dan Topan di lokasi spot gedung Wadas Lintang itu. Waktu itu menunjukkan jam 6:30 malam. Tanpa berlama-lama, saya dan Topan mengeluarkan piranti dan menyiapkan umpan. Sambil menyalakan rokok, saya memilih tempat yang memungkinkan sarang ikan baung tersebut. Hal itu juga dilakukan Topan. Jarak mancing saya dan Topan cukup jauh, hingga saya melihat Topan hanya remang-remang. Saya lempar umpan persis di bawah batu cadas yang besar itu. Batu cadas itulah yang dinamai Wadas Lintang. Dari ikalan dan juluran gedung itu sangat dalam, hampir sampai 10 meter kedalamannya. Dan pelampung pun berhenti di pusaran air bawah batu cadas tersebut. Sambil menunggu pelampung yang berfosforku itu, saya sesekali menengok keberadaan Topan yang nampak samar dilihatnya karena suasana gelap. Waktu terus berjalan, namun belum ada tanda-tanda umpan saya disambar.
Sesekali saya mengganti umpan ikan wader diganti dengan ikan wader yang lebih sehat, agar di dalam air umpan tersebut bergerak sehingga memungkinkan ikan baung untuk mengejar dan memakan umpan itu. Suasana semakin hening dan sunyi, dan waktu semakin larut. Saat melihat jam tangan, menunjukkan jam 12:30 malam. Tiba-tiba terdengar suara bunyi keras di belakangku, seperti batu yang sangat besar jatuh di belakangku. Saya sontak kaget, dan dengan senter yang terpasang di kepala saya, lihat di sekitar bunyi itu. Namun tidak ada bekas apapun di sekitar itu. Dan saya bergumam, paling binatang jatuh. Tiba-tiba angin berhembus dan tercium harum bunga melati yang sangat pekat. Spontan bulu kuduku merinding dan gemetar. Namun saya coba lawan rasa itu dengan kembali melempar umpan di titik yang sama tadi. Bau harum melati tambah pekat, dan entah kenapa saya ingin menengok ke samping belakang kanan. Tapi saya tahan rasa itu, dan rasa itu semakin kuat. Saya coba lihat lagi topan yang remang-remang di kejauhan. Jauh di sebelah kiri saya, tampak samar topan masih duduk menunggu jorannya. Tiba-tiba joran saya bergerak naik turun, dan pelampung yang berfosfor masuk ke dalam gedung. Spontan joran saya tarik kuat, dan ternyata umpan disambar baung. Joran melengkung kuat bertanda baung itu pasti berukuran besar. Sensasi strike ini membuat rasa takut saya hilang seketika, dan fokus untuk mengegal kenur, mencoba target baung saya angkat ke permukaan air dari dalam gedung. Perlawanan semakin menjadi dari baung itu, dan sesekali baung muncul melompat ke atas. Benar adanya umpan dilahap seekor baung yang besar berukuran paha orang dewasa. Saya tidak lagi pedulikan bau harum melati yang sangat menyekat itu. Hampir kurang lebih 1 jam perlawanan baung, akhirnya target berhasil saya angkat. Dengan penuh semangat dan girang, baung jumbo itu saya pegang, dan saya lepaskan kail yang ada di mulut baung itu untuk dimasukkan ke wadah ikan yang sudah saya siapkan. Malam pun semakin larut, dan angin berhembus kembali menyapu wajah saya. Bau harum melati itu muncul lagi, dan rasa ingin menengok ke belakang kanan saya semakin kuat. Dengan menahan nafas, saya beranikan pandangan saya ke arah rasa itu. Sontak badan saya gemetar dan lemas. Di hadapan belakang saya sangat jelas sosok wanita dengan gaun putih dan rambut panjang yang hampir menutupi wajahnya. Namun sorot mata putih tajam sangat jelas. Badan saya terasa kaku campur lemas dan bergetar menyaksikan itu, seolah-olah menahan rasa ingin lari dan menahan keinginan untuk berteriak. Sosok itu semakin jelas terlihat, seolah akan mendekat ke saya. Dengan bibir yang gemetar, saya berusaha membaca doa sebisa saya. Dan baru membaca bismillah yang terbata-bata, sosok tersebut tiba-tiba melayang dan terbang ke arah batu cadas besar itu. Sangat jelas terlihat di bawah remang-remang cahaya rembulan. Sosok itu masuk dan menghilang ke dalam batu cadas besar itu. Spontan, saya langsung lari tulang langgang ke arah topan. Tak pedulikan yang saya lewati semak-semak berbatu, sampailah saya di tempat topan yang sedang menunggu jorannya. Dengan terengah-engah dan terbata-bata, saya ceritakan kejadian yang baru saja saya alami kepada topan. Tanpa berpikir panjang, topan mengemas pirantinya dan mengisyaratkan untuk segera pulang. Dengan mengendarai motor, saya dan topan pulang. Di perjalanan, saya dan topan membahas kejadian yang saya alami tadi.
Pagi pun tiba disertai terbitnya matahari. Dengan naik motor saya pulang, dan di perjalanan pulang masih tampak jelas bayang-bayang sosok mengerikan yang tadi malam saya lihat. Kejadian yang saya alami itu menjadi perbincangan kawan-kawan mancing saya. Dan menurut keterangan orang-orang itu adalah sosok kuntilanak, penunggu gedung Wadas Lintang.